Ya mungkin Bijorka mau membantu KPK Pak, mau nangkep Harun Masiku Pak. Oh, iya ya. Dengan cara melihat dulu ya, setelah itu nanti siapa sih di dalam KPK yang terlibat untuk melindungi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Selamat malam Pak. Selamat malam. Perdana kita syuting malam nih Pak. Wah. Pak, ini kita lagi bahas, lagi rame nih Pak di dunia media sosial Pak. Ya. Hacker nih Pak. Wah, ngeri kali ya. Ngeri cyber ini Pak. Ini ada berita yang cukup menarik Pak. Saya baca berita dari Kompas nih Pak. Iya. Ini dari judulnya, KPK berharap tak menjadi sasaran hacker Bijorka Pak. Iya. Yang jadi pertanyaan, kenapa takut? Kan Bijorka belum nyentil KPK tuh Pak, kok langsung statement gitu Pak. Kenapa itu Pak ya? Iya. Sebenarnya kebalik juga. Betul. Karena beberapa waktu yang lalu saya baca berita juga. Ternyata di masa pimpinannya Firly Bahuri, Iya. itu ada banyak OTT yang bocor gitu. Jadi Bijorka ini ditakutkan masuk KPK dalam rangka apa? Takut Bijorka membocorkan atau takut jadi pesaing. Ini problem ya. Tapi memang ya, kebocoran data itu masalah serius ya. Jadi apalagi kalau di KPK kan ada pengumpulan data untuk kegiatan penegakan hukum. Betul. Nah, tentu ketika bocor itu masalahnya seandainya memang itu proses yang sudah jadi, udah selesai prosesnya, itu mungkin tidak terlalu berdampak ya. Tapi kalau proses yang sedang berjalan, yang lagi itu ya itu bisa kemudian jatuh ke pihak yang salah ya, atau diperjualbelikan secara ilegal untuk kepentingan jahat. Itu mudah khawatirkan memang. Dan ya setiap lembaga mestinya kan bikin sistem pertahanan. Betul, kalau setahu saya security IT-nya di KPK itu cukup lumayan bagus ya. Betul. Tapi kembali lagi ketika kemudian tidak di-maintain, tidak itu ya bisa jadi kemudian jadi sasaran hacker jebol juga gitu kan. Betul. Ya jadi memang kekhawatiran itu benar ya, masuk akal yang disampaikan oleh pimpinan KPK tadi. Tapi pertanyaannya, yang bocornya bukan dari hacker dicari juga nggak? Dikhawatirkan nggak? Karena beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar ada dugaan, bahkan ada sampai sudah terjadi. Betul. Kasus Robin contohnya, kan data yang ada di dalam oleh oknum diambil, dijual lah ke pihak lain atau dibocorkan ke pihak lain dengan imbalan. Ini kan bukan lagi hacker ya. Betul. Ini insider trading ya. Jadi perdagangan dari orang dalam. Ini yang nggak kalah penting. Jadi jangan cuman risau masalah hacking saja gitu, tapi risau juga dengan masalah kebocoran data yang lain. Betul. Dan itu sebenarnya beberapa pernah menjadi perhatian dan dilaporkan, tapi saya nggak tahu sejauh apa perhatian itu. Tentunya resiko kebocoran dari seperti hal tadi juga nggak kalah pentingnya. Betul. Bahkan bisa sampai menghancurkan atau menjatuhkan kredibilitasnya KPK itu sendiri, itu yang bahaya. Betul. Kalau hacker bahaya ya, cuman kebocoran dari oknum-oknum yang berbuat jahat, menjual data-data penting, mentransaksikan itu keluar, itu juga nggak kalah lebih bahaya dan lebih menakutkan. Ya. Berarti sebelumnya di KPK ya banyak hacker juga Pak ya, hacker yang nampak kan gitu Pak ya. Bukan hacker lagi, tapi orang oknumnya yang menguasai data, dia mengeluarkan lebih dari hacker itu. Betul. Diperjualbelikan pasti kan ada nilainya itu Pak ya. Ya itu yang bahaya ya. Disitulah makanya pentingnya untuk kita kritisi atau peduli di lembaga seperti KPK, haruslah orang-orang yang betul-betul punya integritas. Betul. Karena ketika mengelola kasus-kasus besar, mengelola data-data penting, dan kemudian orang-orang yang tidak berintegritas tergoda untuk memperdagangkan atau membocorkan keluar atau menjual, itu juga bahaya. Jadi saya pikir nggak kalah seriusnya itu masalahnya.
Ya mungkin Bijorka mau bantu KPK Pak, mau nangkep Harun Masiku Pak. Oh, iya ya. Dengan cara melihat dulu ya, setelah itu nanti siapa sih di dalam KPK yang terlibat untuk melindungi gitu ya. Bisa jadi itu. Itu nggak mampu apa memang nggak ada kemampuan untuk menangkap Harun Masiku apa emang dilindungi tadi Bapak bilang tadi Pak? Iya, memang kalau terkait dengan menangkap DPO di KPK itu kan sebetulnya udah banyak pengalaman-pengalaman untuk nangkap DPO. Mestinya kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh ya hasilnya pasti bagus lah gitu ya. Tapi kalau dibiarkan ya nggak akan ketangkap-tangkap lah, kurang lebih begitu. Tapi kalau ini apakah nggak mampu? Kalau nggak mampu nggak mungkin. Iya. Faktanya selama ini berhasil menunjukkan bahwa mampu gitu ya. Tapi ketika kemudian nggak tertangkap-tangkap, kenapa? Ya nggak tahu juga. Tapi tadi Bapak bilang periodenya mampu kan setelah sebelumnya kan ketika Bapak ada di KPK setelah teman-teman keluar disingkirkan dari KPK kan sudah nggak mampu lagi kan gitu Pak? Iya, sebetulnya sebagian besar dari orang-orang yang sering mengerjakan kegiatan-kegiatan itu ikut dikeluarkan sebenarnya. Tapi mestinya kan masih ada lah yang di dalamnya masih bisa ya. Tapi masalahnya tadi orang ini betul-betul didukung untuk bekerja apa enggak? Betul. Kalau didukung untuk bekerja mestinya bisa. Masalahnya kalau bekerjanya nggak didukung, terus malah justru resikonya tidak dilindungi kalau ada resiko buat mereka, ya siapa yang mau jalan kan gitu. Itu yang repot. Pak, ini sedikit melenceng sedikit Pak tentang Bijorka yang sedang ramai di media sosial tentang cyber ini Pak. Menurut Bapak dengan fenomena ini fenomena ini itu Bijorka ini meresahkan atau gimana Pak? Secara kan di Indonesia kan data itu kan sangat mudah Pak untuk didapatkan Pak. Kita mau masuk mall, mau kemana pun kadang naruh KTP, mau kemana KTP, KK bahkan gitu. Memang begini ya, kalau kemarin diskusi yang di forum sebelumnya ya, di konten sebelumnya, saya ada teman yang ahli terkait dengan security IT, dia cerita banyak hal. Dari ceritanya itu, kita di situ paham bahwa ternyata kebocoran data pribadi itu membuat kita rentan menjadi korban atau nama kita dipakai untuk kepentingan penipuan online. Betul. Itu yang bahaya. Belum lagi hal-hal lain ya, contohnya seperti kegiatan-kegiatan intelijen ilegal dan lain-lain. Terus menjadi target dari serangan pihak-pihak tertentu itu juga nggak kalah penting. Tapi terlepas dari itu semua, ketika ada pihak yang melakukan kegiatan mengumpulkan data, itu seharusnya yang mengumpulkan data punya kewajiban menjaga. Ketika data yang dikumpulkan itu kemudian bocor, maka yang menyimpan itu harus bertanggung jawab. Harusnya ada sanksinya. Ya kasarnya secara yang sering kita lihat lah. Seandainya ada tempat parkir kendaraan gitu, parkir motor. Ternyata kendaraan yang parkir di situ tidak dijaga. Tidak dijaga, tapi dia menerima tempat penitipan atau parkir. Kan masalah ya. Betul. Karena ternyata nggak dijaga, tidak ada upaya untuk melakukan dengan serius. Nah, itu kan menjadi masalah. Sama seperti data pribadi. Data pribadi itu penting. Karena tadi bukan berarti data saya bisa bebas semua orang tahu. Ya, tapi sejauh mana? Ketika data itu ternyata juga bisa mengakses hal-hal yang sifatnya detail sampai keluarga kita, hubungan dengan lain-lain, itu maka akan menjadi rentan. Nomor telepon, nomor NIK dan lain-lain, maka akan menjadi rentan. Nah, itu yang harus dijaga. Dan praktek hacker tentunya suatu perbuatan jahat ya. Tapi di satu sisi kita juga harus melihat bahwa ternyata kita punya permasalahan, yaitu masalah keamanan data yang yang lemah ya, dan itu terlihat ya. Dan kita harap dengan adanya fenomena ini ke depan ada perbaikan ya. Jangan terus dibiarkan saja gitu kan. Betul. Tapi dengan fenomena Bijorka ini kan banyak data-data pejabat kan dibuka Pak. Nah, walaupun kan salah, seperti contohnya datanya Pak Anies, keluarganya, terus Pak Mahfud, beliau kan mengelak bahwasanya data yang disampaikan itu salah kan gitu Pak. Iya. Ya, atau benar atau enggaknya intinya kan ini fenomena yang luar biasa kan gitu. Iya. Terlepas dari tadi itu salah atau tidak, ya memang
namanya hacker kan dia nggak ada pertanggungjawaban juga harus benar gitu kan. Cuman yang poin penting adalah ternyata tempat penyimpanan data itu bisa dibobol, itu yang menjadi masalah dan harus diperbaiki, diantisipasi, dan orang yang bisa melakukan pembocoran data begini harus diungkap, harus ditangkap ya. Tapi satu hal penting lagi bahwa selain dari masalah tadi, data tadi, kita juga sering melihat fenomena adanya penipuan online. Iya, betul. Nah, coba dilihat berapa banyak orang menjadi korban dari penipuan online, dan ternyata korban-korban itu juga sulit untuk melapor ke siapa. Betul. Dan ketika proses ini lebih banyak terjadi, contohnya proses penipuan pola begini ternyata banyak terjadi, dan kemudian pelakunya tidak bisa segera ditangkap dan lain-lain, khawatirnya orang akan termotivasi berbuat jahat seperti ini. Semakin banyak korban bagi masyarakat yang kemudian uangnya diambil dengan cara yang menjadi korban penipuan tadi, kan kasihan gitu ya. Jadi ini juga menjadi perhatian juga untuk kita, dan tentunya itu juga ada kaitan juga dengan masalah keamanan data dan lain-lain. Betul. Ya seperti halnya contoh kemarin tuh yang Bapak alami sendiri Pak ya. Iya, istri saya ya. Ya, akun jual beli dihack sama orang, terus disalahgunakan. Bapak udah ngelapor, sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya kan gitu. Iya, mungkin ada tindak lanjut. Cuman yang masalah yang serius adalah ketika dilaporkan, itu berapa hari kemudian pelaku itu masih berbuat lagi. Ya, betul. Menggunakan, jadi IG itu dihack dan kemudian digunakan seolah-olah jualan barang dengan waktu yang singkat. Orang dipengaruhi, dibujuk lah ya, dibikin seolah-olah ayo kalau nggak cepat transfer nanti nggak dapat barangnya gitu kan. Ternyata ditipu. Ketika yang pertama dilaporkan, idealnya kan kemudian diupayakan untuk berhenti biar nggak berbuat lagi. Caranya apa? Ya saya kira banyak cara lah. Karena kita kan tidak hanya sekedar melaporkan, kan tidak hanya sekedar agar pelakunya dihukum, tapi paling tidak agar perbuatan itu tidak terjadi lagi, atau tidak banyak lagi korban yang timbul gara-gara perbuatan itu. Tapi kalau masih terjadi lagi, bahkan sampai 3 kali, ya kita cuma prihatin aja, mau bilang apa lagi. Iya. Gitu ya. Kan udah istilahnya kan kita udah lapor ke polisi. Bapak kan orang punya nama lah, orang di kepolisian juga aja. Oh nyatanya belum ada buktinya gitu, apalagi kita masyarakat biasa yang melapor ya mungkin sama mungkin kan gitu Pak. Tapi poin pentingnya begini, barangkali pemirsa bisa, yang orang-orang yang paham IT ya, barangkali bisa punya ide kreatif bagaimana cara untuk memudahkan orang yang menjadi korban dari penipuan online itu bisa mudah untuk melapor. Itu bagaimana caranya? Ya mereka mungkin bisa banyak ide, memberikan masukan kepada penegak hukum agar kerjaan mereka juga terbantu ya. Tapi walaupun itu tanggung jawabnya penegak hukum, dalam hal ini kepolisian ya, tapi tentunya memikirkan itu penting juga, karena yang saya pahami fenomena penipuan online itu banyak sekali. Korbannya banyak, orang mau melapor malas kan. Dia melapor lama, setelah melapor sekian lama kemudian harapan untuk uangnya kembali juga sulit. Barangkali juga agar pelaku-pelaku itu bisa ditangkap untuk tidak berbuat lagi juga kadang-kala nggak tercapai. Betul. Jadi orang mungkin jadi jadi putus asa ya. Kevin, kejahatan online apa SDM kita yang belum mampu Pak? Maksud SDM. Ya harusnya kalau SDM-nya nggak mampu kan itu kan bukan hal yang rumit untuk dipelajari ya. Betul. Dan banyak ahli-ahli yang bisa bantu soal itu. Karena pendidikan atau pengetahuan soal IT kan semakin berkembang dan cepat sekali. Jadi orang yang pintar di bidang itu juga banyak. Apalagi kalau aparatur itu pastilah dibekali dengan alat-alat yang kuat. Jadi untuk mengakses tertentu, kalau kita orang umum tentu terbatas ya. Betul. Karena ada pembatasan hak atau privasi ya, orang lain yang nggak bisa kita akses. Tapi kalau penegak hukum tentu bisa akses lebih jauh. Terima kasih Pak, untuk saat ini kita bahas tentang Bijorka, tentang cyber. Iya. Semoga ke depan negara kita peduli akan keamanan data masyarakat kan gitu Pak. Betul. Dan itu harus ya. Karena semakin lama semakin berbahaya. Orang semakin bergantung dengan IT, dan kemudian ketika mereka mudah rentan menjadi korban gara-gara datanya tersebar, itu maka
Masa harus melihat banyak lagi korban akibat dari kejahatan cyber. Betul. Dan yang paling penting KPK nggak usah panik, Pak. Karena Bapak tadi sudah bilang bocor udah lama di KPK gitu. Iya. Jadi bocornya bukan sekedar dihack, gitu. Tapi ada juga bocor-bocor yang karena oknum-oknum gitu ya. Bocor-bocor tipis, Pak. Kalau bocor karena diperdagangkan ya itu lebih parah lagi. Lebih serem itu Pak ya nanti serem. Pak. Siap, terima kasih Pak. Semoga menjadi wawasan kita dan kita untuk peduli untuk menjaga data kita sendiri. Pesannya Pak Menteri gitu Pak. Terima kasih. Jaga sendiri ya. Benar, jaga sendiri gitu Pak. Terima kasih. Salam integritas anti korupsi.